selesai, kirimkan doa, kemudian ucapkan syukur sambil gerakkan ujung jari tangan dan kaki. Mari kita berterima kasih kepada diri kita sendiri, fisik kita yang memilih untuk diam dan mau dikondisikan untuk ikut mengalami. Kita ucapkan terima kasih buat fisik kita. Kita ucapkan terima kasih buat otak kita yang mau anteng di sana, membiarkan kita mengalami ini. Kita berterima kasih pada jiwa kita, diri kita yang jiwa ini, untuk sudah mengalami ini semua. Dan kita berterima kasih juga kepada PCT yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita akhiri dengan pelan-pelan membuka mata. Kalau mau minum silahkan. Terima kasih sekali sudah join bersama-sama membuat diri kita masing-masing bertambah pengalamannya. Buat yang pengen sharing, mengalami sesuatu, silahkan. Buat yang ini mendengar juga silahkan. Buat yang mengalami apa, coba di-share pengalamannya. Kita saling berbagi referensi. Supaya jadi sama-sama tahu apa sih yang kita alami, bagaimana pengalaman si A atau si B, begitu. Supaya makin banyak referensi yang kita dapatkan. Apa yang dialami? Nah, coba di-share sob. Pengen tahu sih. Monggo silahkan. Terima kasih. Terima kasih sudah membersamai, sudah bersama-sama merasakan enak dan nyaman buat diri kita sendiri. Yang mau sharing silahkan. Yang mau sharing pengalamannya seperti apa silahkan. Aneh banget Kak, kedua jari jempol saya kayak ada masuk aliran. Jempol kaki apa jempol tangan Mbak? Kayak ada merasakan aliran. Mungkin ya, yang dirasakan itu aliran dari energi yang masuk melalui trigger, yang energi trigger atau energi pemicu dari saya untuk membuat dirinya bisa lebih terkondisi, kemudian bisa membuat PCT dalam dirinya itu bisa lebih mudah untuk disadari aktifnya. Terus dada saya berdegup kencang. Perubahan suhu. Dada berdegup kencang nyaman atau tidak, Mbak? Oke. Awalnya nyaman atau tidak? Ada perasaan apa di antara sensasi di organ? Ada yang merasakan perubahan suhu. Oke, perubahan suhu. Suhunya jadi bagaimana? Panas sekali, enak, nyaman. Dingin sekali, enak, nyaman, atau apa? Matrik frekuensi, ya memang itu matrik. Frekuensi memang berubah frekuensinya. Sifu dari Cina, pesan-pesan lubang cacing flow, semuanya didapat. Memang itu ada, ya begitu. Pesan-pesan dari Cina, nanti saya bahas. Sobat Eti, saya setiap hari meditasi, tapi ini enak sekali, alhamdulillah. Damai Kak. Sobat Fauzia, damai Kak, cuman memang detak jantungnya yang jadi terdengar aja. Mungkin bukan terdengar kencang, tapi lebih bisa disadari degupnya dibandingkan sebelumnya. Jadi karena frekuensinya berubah ya.
Jadi bisa lebih disadari memang. Eko Pratama, dingin. Gimana Mas Eko? Dinginnya ini dingin enak apa dingin nggak enak? Dingin banget atau bagaimana? Ya, dingin bang, campur ngantuk jadi tekluk-tekluk. Ya memang kadang-kadang kalau perubahan frekuensi itu, apalagi ke frekuensi yang lebih dalam, otak itu mengira itu frekuensi untuk tidur. Jadi dia memerintahkan seluruh bagian itu untuk tekluk-tekluk gitu tadi, untuk menidurkan dirinya. Saya serasa masuk ke cahaya ungu, ke ping, ping, ping. Nah, itu dia. Sensasinya kerasa banget Kak. Saya baru merasakan hal seperti ini, saya mau heran tapi ini nyata. Ya begitulah, kadang-kadang kita ini suka mengalami kangen, tapi kita nggak tahu kangen ke siapa. Ya bisa jadi itu kangen ke Tuhan, tapi kita nggak tahu bagaimana caranya bisa ini, karena dimensinya berbeda. Dimensi atau dimensi dan jarak terdekat untuk kita bisa mengalami kesadaran Tuhan adalah masuk ke kesadaran PCT tadi. Jadi suka ada pengalaman-pengalaman seru seperti itu tadi. Kemudian ada sensasi masuk ke cahaya ungu, kemudian pink. Ya, ungu dan kemudian pink. Dingin, nyaman, enak Mas. Ya, alhamdulillah. Ya memang ada ini ya, banyak sekali sih. Banyak sekali sensasi dari energi. Sensasi ini ketika sensor-sensor yang ada di tubuh kita ini merasakan energi yang bekerja. Dan kalau tadi saya bilang bahwa saya butuh waktu yang lebih panjang untuk mengkondisikan ini supaya sensor kita ini bisa lebih mengerti jauh-jauh sebelumnya di awal-awal sesi tadi dia sudah dikenalkan dan dikondisikan untuk bisa tahu bahwa kita akan masuk ke frekuensi yang ini gitu. Jadi dia nggak kaget, nggak kagok juga lah ini ya. Bahu sebelah kiri kok tadi berat Mas. Bisa jadi ada masalah di situ sehingga energi dari PCT itu berusaha untuk membenarkan atau mengobati atau healing daerah situ. Tapi nggak tahu juga ada apa di situ. Pesannya lumayan panjang tadi. Nah, bisa di-share Mas Darwin pesan dari dimensi yang lain nih. Dari dimensi Cina. Luar biasa sekali. Sekarang kaki tiba-tiba kaki atas sebelah kanan denyut terus Kak. Setelah sesi meditasi tadi dan sekarang masih. Nah, bisa jadi itu energinya. Dia energinya memang di setting itu awalnya settingannya untuk spiritual, untuk bisa merasakan si navigator ya atau si PCT gitu. Tapi kadang-kadang dia ini juga fungsi lainnya untuk self healing. Jadi makin kita bisa tenang itu makin bisa tenang karena adanya energi yang dari PCT muncul. Nah, akhirnya energi yang keluar dari sana itu atau kalau kita masuk pada kondisi frekuensi itu akhirnya setiap sel yang ada dalam diri kita ini masuk kepada fungsi auto healing gitu. Dingin, adem, tapi agak deg-degan sedikit karena lihat past life aku ini wanita. Kemudian turun karena ada tugas. Sekarang jadi pria. Oh, nggak apa-apa. Memang perlu banyak pengalaman, tapi alam semesta nggak pernah salah memasukkan diri kita ini ke tubuh fisik yang ini. Nanti aku share pengalaman pribadi, aku juga begitu. Dan kita juga tahu bahwa dulu perempuan sekarang laki-laki, tapi alam semesta kan nggak pernah salah, nggak pernah juga nyuruh kita sekarang jadi laki-laki yang keperempuan-perempuanan. Nggak, kita harus mengalami sekarang ini. Ya percaya aja, alam semesta nggak pernah salah. Berarti kita sekarang diminta untuk jadi laki-laki. Why not? Lakukan aja. Auto healing, mantap Bang, makasih. Apakah bisa kita berkomunikasi dua arah dengan PCT kita? Bisa sekali, kenapa enggak? Harus membiasakan diri. Dalam kondisi enak dan nyaman tadi, kalau dipanjangkan jadi 10 menit, 15 menit,
bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dua arah. Jadi ini seperti kita punya kesadaran ada banyak gitu. Kalau kita bertanya itu kita masuk ke kesadaran jiwa. Kemudian ketika dia menjawab berarti kesadaran dari kesadaran kita masuk pada kesadarannya si PCT. Kemudian ada jawaban muncul. Nah, kita yang mana? Kita ini adalah kita yang mengamati kesemuanya. Singkatnya, enjoy setiap proses perjalanan karena dari sana ada jawaban dan berbagai sudut pandang. Itu yang kita bilang sebagai hikmah dari setiap peristiwa itu bisa muncul. Dari setiap peristiwa yang kita alami sehari-hari. Apalagi bila itu didampingin oleh si PCT atau kesadaran Tuhan atau navigator, maka hikmahnya bisa lebih dalam kita dapatkan. Saya tadi sempat Sobat Muhammad, saya tadi sempat komunikasi sama PCT saya. Tanya ada jawabannya, aku ada di sini jawabannya gitu. Nah, itu dia. Kalau jawaban prokemnya, aku tuh misalnya saya sering gini nih, sering tiba-tiba overthinking, sering tiba-tiba takut sendirian. Ini kalau misalnya mikirin masa depan, mikirin soal kerjaan, soal apa begitu ya. Tiba-tiba pernah takut sendirian. Terus ketika dia bisa masuk ke tenang gitu sambil ngopi sedikit, minum dikit, minum air putih, enak, berusaha masuk ke tenang. Kemudian ada jawabannya. Gua di sini jangan takut. Wah, itu enak sekali. Yes, ada dia di sana, aman. Gitu. Biasakan itu tadi, sob. Komunikasi sama PCT saya tanya ada jawabnya. Aku ada di sini jawabnya. Nah, itu tuh. Kalau dia ada jawaban gitu, itu buat tenang banget. Jadi keseluruhan hari itu jadi penuh dengan itu tadi, dengan kehadiran ya. Makanya doanya, kalau doa saya adalah hadir selalu ya Tuhan. Hadir selalu dalam kesadaranku. Kalau mau tidur juga begitu. Terima kasih sudah hadir seharian dalam kesadaranku. Dan hadir lagi nanti ketika bangun tidur ya. Gitu. Dan ketika aku bermimpi, hadir juga dalam mimpiku ya. Hadir gitu. Undang dia hadir, undang. Supaya supaya ini jadi sebuah trigger atau sebuah pernyataan dari kita bahwa kita butuh si navigator ini atau PCT gitu ya. Ada lagi yang mau sharing? Coba biasakan doa mengundang kehadiran. Kadang-kadang kita kalau berzikir dalam Muslim itu berzikir begitu ya, lagi zikiran gitu. Kita lupa bahwa harusnya ada rasa di sana. Ada beberapa ajaran itu yang membuat kita melupakan rasa dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Karena mungkin bisa jadi rasa itu belum muncul kalau kita fokus hanya kepada berapa bilangan. Oh, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Pakailah tasbih, kemudian kita berzikir. Nah, kita tuh suka lupa dengan rasanya. Hanya hitungannya aja. Padahal hitungan ini sebetulnya frekuensi khusus untuk bisa memunculkan rasa itu tadi. Nah, kalau yang kita lakukan sekarang itu lebih ke mengakses rasanya. Jadi bukan hanya intensi atau niat atau gerakannya saja, tapi juga melibatkan rasa begitu. Dan aku harap aku nyoba lakukan ini sebelum melakukan ibadah wajib. Ketika sholat itu, sebelum sholat itu agak lama sedikit, seperti sharingnya Mbak Helwita tadi di awal-awal, yang ketika ibadah bisa merasakan kusuk, enak, nyaman, damai begitu. Sebelumnya itu rileks dulu, tenang dulu, undang PCT-nya untuk datang sehingga ketika sholat itu bisa merasakan enak lah begitu. Tapi kalau memungkinkan ya, kalau waktunya juga panjang begitu. Dan pasti ada di antara setiap hari itu, di jam itu di setiap waktu yang 5 itu bisa kita dapatkan kualitas yang benar gitu. Mungkin yang lainnya nggak benar karena sedang sibuk kah atau waktunya terbatas kah gitu. Senang banget ya Kak kalau kita sampai mampu berkomunikasi dua arah dengan PCT. Harapannya begitu. Itu menjadi doa kita dan kita wujudkan dengan latihan-latihan seperti tadi itu. Jadi bisa kita dapatkan kualitas rasa yang
lebih dibandingkan sebelumnya. Jadi nggak hanya mengundang dia datang dengan omongan aja, tapi lupa dapatkan rasanya. Padahal sebetulnya ketika dia datang itu ada rasanya yang muncul, ada tenang, nyaman, damai, bahagia begitu. Halo Bang, bagaimana meditasi untuk self healing? Saya dengar meditasi dapat mengumpulkan energi untuk self healing. Betul, dari awal tadi arahnya ke situ. Di akhir tadi auto healing itu bisa terjadi kalau mengundang energi dari kedalaman diri itu untuk bisa muncul. Andai kata saja pertanyaan ini diajukan di awal, pasti sudah bisa mempunyai pengalaman, paling tidak mulai ke arah situlah. Jadi self healing ini kadang-kadang kalau dari energi berarti kita munculkan energinya. Tapi kalau yang tadi kita lakukan ini memunculkan rasanya, lebih banyak ke pengalaman, bukan mengakses energinya secara langsung. Energi itu membawa informasi, dan di dalam informasi itu kalau misalnya dibaca oleh jiwa kita, seperti Sobat Muhammad tadi bilang dia menyapa PCT-nya. Terus PCT-nya menjawab dengan bilang, ya aku ada begitu. Nah, aku ada itu dari energi yang muncul dari dalam diri, dia membawa informasi begitu. Itu yang membuat tiba-tiba ada ketenangan yang jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Nah, ketenangan ini membuat keseluruhan hari itu menjadi lebih tenang. Ini kalau menurut aku pribadi, ini ketenangan yang sejati, bukan ketenangan akibat buatan logika. Logika itu kan bisa bilang kalau kita dapat sebuah hal gitu yang menyenangkan gitu menurut logika, akhirnya kita tenang. Punya tabungan yang banyak, akhirnya kita tenang. Kita selesai sebuah pekerjaan, kita tenang. Kita sembuh dari penyakit, kita baru tenang. Nah, apakah ketenangan seperti itu? Enggak, itu ketenangan karena sebuah sebab yang ada di luar sana. Tapi bukan sebab yang utama yang ada di dalam sini. Jadi sebab yang dalam sini kita bisa tenang kalau ada Tuhan hadir melalui si PCT tadi. Nah, ketika dia hadir, itu sebetulnya membawa sebuah energi yang luar biasa. Itu tanda bahwa akan datang sebuah energi yang begitu luar biasa yang bisa kita gunakan untuk berbagai hal. Salah satunya auto healing atau self healing tadi. Karena dalam kondisi enak bahagia itu tadi, sebetulnya sel-sel dalam tubuh kita itu jadi auto repair, mengobati, merepair, memperbaiki dirinya sendiri gitu loh. Badanku jadi enteng master. Aduh luar biasa, saya terima kasih. Sebelum berakhir tadi aku diarahkan otomatis ke 7 titik cakra di adjust. Nah bagus, itu detail-detailnya. Nanti suatu saat kita atur, kita latih detail-detailnya seperti apa yang didapatkan Mas Darwin. Mas Darwin ini pengalamannya lebih banyak. Jadi dia bisa lakukan banyak hal juga karena pengalaman gitu. Mungkin jenis PCT dan soul-nya juga berbeda. Nah, tiap orang ini punya caranya masing-masing. Jadi kalau kita berbagi kayak gini, akhirnya kita tahu referensi-referensinya. Oh, ada si A yang bisa begini, si B bisa begini. Ini menambahkan keimanan kita terhadap diri kita sendiri sebetulnya. Karena kita ini bisa tahu bahwa kita ini luar biasa, kadang-kadang perlu untuk melihat pembanding yang ada di luar sana. Oh, ternyata yang cocok buat saya ini begini. Oh, ternyata saya ini lebih luar biasa dibandingkan yang lain. Oh, ternyata saya ini begini dan begitu. Oh, ternyata apalah yang didapat gitu. Ini kalau kita saling berbagi, akhirnya memicu itu muncul gitu. Tapi ini untuk kebaikan yang mana semua itu jadi saling menguatkan satu dengan yang lain begitu. Bahwa akhirnya iman ini bisa bisa lebih meningkat kadarnya. Aku malah ketiduran sleep bentar tadi. Bisa jadi itu deep sleep. Jadi power nap gitu. Dia auto repair. Diperintahkan buat otak ini untuk tidur gitu. Karena otak ini mengira itu frekuensi tidur ya. Nah, kalau yang berikutnya, yang pasti nanti aku sharing lagi di hari Selasa malam, udah membahas soal soul atau jiwa begitu. Kalau ingin yang materi tadi, nanti kapan-kapan aku share jadi video yang VT seperti setiap hari yang aku share tiap jam 1 siang dan jam 8 malam. Mungkin nantinya jadi begitu.
Nah, kalau mau detail-detailnya bisa WA, kemudian bisa ikuti program. Kalau ikuti program itu ada private coachingnya juga. Jadi one on one lewat Google Meet bisa lakukan sesi seperti tadi atau sesi yang lebih dalam, misalnya regresi memori. Jadi kalau regresi memori itu jadi tahu memorinya apa aja mengenai kehidupan ini atau di masa yang sebelumnya. Ada juga untuk bisa membenarkan fungsi energi di dalam tubuh yang fokusnya itu ke arah kesadaran. Spesialis saya itu untuk persoalan kesadaran, bukan untuk persoalan healing untuk penyakit tertentu. Kuncinya surrender and trust. Biarin aja tubuhmu bergerak otomatis. Ya betul, itu dia. Karena tubuh kita ini punya default settingnya sendiri. Yang paling tahu siapa? Ya kita. Tapi kalau kita dengarkan pengalaman orang lain, kita jadi tahu. Bisa tahu ada referensi lain di luar sana yang menjelaskan pengalaman kita sendiri. Salah satu yang ikut program di hari ini itu ada yang share tadi siang itu ya. Tadi siang dia tanya, ketika saya tahu detail-detail seperti ini, detail-detail soal PCT, detail-detail soal energi, awalnya dia tanya, bagaimana saya bisa tahu? Ya karena saya tanya sama navigator begitu. Terus ketika saya tahu terlalu dalam begini, apa yang saya lakukan untuk berdoa? Nah itu dia. Akhirnya saya juga jadi bertanya ulang kepada diri saya sendiri, bagaimana cara saya berdoa? Dan saya melihat bahwa ketika pertanyaan itu dijawab oleh logika, saya melakukan apa yang didoktrinkan kepada saya, dan saya yakin itu baik, oleh orang tua saya, yaitu memperbaiki syariat sholat saya. Jadi saya itu wasiat dari kedua orang tua saya. Wasiat dari ibu itu tahun 2012 diberikan. Wasiat dari bapak itu dia berpulang hari Senin, saya Jumatnya ketemu. Dan wasiat dari dia yang saya jaga itu, yang berusaha saya jaga dan saya memantapkan diri untuk menjaga itu adalah menjaga keselarasan antara body, mind, soul, and spirit dalam ibadah. Jadi ketika saya bisa memahami kekomplitan, keunikan yang ada di alam semesta ini, itu yang harus saya aplikasikan menjadi sholat gitu. Karena itu dipentingkan oleh bapak saya. Dan karena itu didoktrinkan kepada saya selama berpuluh-puluh tahun. Dan menurut salah satu Mas Izul itu yang akunnya Sulu Anahata itu pernah bilang bahwa nggak usah dibongkar ulang yang ada di pikiran, gunakan aja sesuai dengan sesuai dengan tempatnya. Jadi saya pakailah dan saya belajar ulang mengenai syariat saya, bersyariat untuk sholat ini. Saya belajar lagi, saya merasakan ketika takbir itu apa yang terjadi, ketika membaca Al-Fatihah itu apa yang terjadi. Oh, ketika dibilang ihdinas siratal mustaqim, itu adalah jalan yang lurus yang melewati jembatan seperti yang lebarnya itu seperti rambut dibelah 7. Saya bisa mengalami yang mana itu kalau di energi itu. Dan akhirnya saya bisa tahu kalau logika saya ini tetap perlu ibadah, sholat. Walaupun hati saya ini selalu bisa menyapa kekasihnya atau Tuhan itu sendiri setiap waktu. Tapi fisik ini perlu ikut merasakan. Perlu ikut merasakan itu dengan mengalami gerakan-gerakan. Kalau sobat yang non-muslim ini ada meditasi, ada yoga, ada macam-macam. Jadi ini tidak berhenti aja kepada spiritual. Atau kalau di orang Islam itu bilang makrifatnya. Karena berspiritual itu adalah awal mulanya. Baru kemudian itu kita belajar yang lain. Kita belajar syariatnya, sholatnya gitu. Jadi spiritual itu bukan akhir, tapi awal. Jadi dengan dasar itulah kita kemudian melakukan hal-hal lain yang sudah dituntunkan kepada kita.
kita belajar lagi syariatnya, kita belajar lagi berkomunitas atau bertarekah gitu. Kita belajar lagi sehingga ketemu hakikat-hakikat atau hakikat dan hikmah dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Sehingga seperti Mas Darwin bilang, enjoy the process. Kita nikmati prosesnya, tapi tidak kita lupakan bahwa fokusnya itu tetap satu yang ada pada Tuhan itu sendiri. Karena nanti kembalinya, itu kita kembali kepada Tuhan. Alhamdulillah udah mulai semenjak ketemu jenengan. Alhamdulillah, apapun itu. Apa itu Mas? Tiba-tiba Mas Eko ini bertanya. Nyuwun saran buat saya apapun itu. Nyuwun saran buat saya apapun itu. Apa ya sarannya buat Mas Eko? Nah itulah gitu. Nah kalau kita bisa lakukan itu, akhirnya kita bisa tahu. Bisa lakukan enjoy the process, trust and surrender. Kemana kita percayakan ini? Kepada Sang Pencipta tentunya kan. Kemana kita menyerah? Kepada logika kita, kepada jiwa kita. Terus kemudian kepada Tuhan. Ya memang begitu. Kalau kita menyerah kalah kepada pikiran, akhirnya pikiran ini yang mengendalikan kita. Kalau kita menyerah kalah kepada Tuhan, maka biarkanlah Tuhan ini mengendalikan kita melalui PCT yang ada di dalam diri kita. Biarkan dia memandu kita untuk menjalani sehari-hari ini. Sehari-hari aktivitas yang kita lakukan. Kalau kita nggak tahu, biarkan dia melatih kita untuk jadi tahu. Atau kalaupun kita tidak layak untuk tahu, biarkan si navigator ini mendorong kita, membawa kita. Membawa kita untuk masuk pada sebuah kesadaran yang lebih dalam. Yaitu kita ini cukup nyerah aja sama si PCT, biarkan PCT yang mengambil alih semuanya. Kita liatin aja dia mau ngapain. Kita liatin aja dia membuat apa dalam hidup kita. Don't ask too much. Do simple step that cause big impact in our life. Nah itu dia. Kadang-kadang kita ini, kalau saya pribadi ya, kadang-kadang saya selalu ingin tahu, selalu kepo. Tapi navigator itu kan bukan seringkali tidak mengizinkan saya untuk tahu. Jadi dia selalu memberitahu apa yang cocok untuk saya. Karena keterbatasan saya di soal pikiran, keterbatasan untuk soal fisik, begitu ya. Kita orang-orang biasa ini, akhirnya nggak dijelaskan untuk beberapa hal. Karena itu akan mempengaruhi diri kita. Bisa jadi kita nggak siap untuk itu. Tapi dia membuat kita bisa melewati apa yang menurut logika kita, kalau kita tahu, kita bisa lewati ini. Tapi navigator bilang bahwa kalau lu tahu, ini akan membahayakan karena logika lu nggak siap. Ikuti gua, maka semua akan oke. Ya seperti biasanya, akhirnya oke-oke juga. Gitu. Jadi akhirnya saya nggak bertanya terlalu banyak lagi. Yang saya jadikan doa itu adalah Tuhan hadir ya Tuhan. Hadir dalam kesadaran. Hadir dalam kesadaranku. Temani aku. Bimbing aku. Tolong aku. Balas cintaku. Sayangi aku. Seperti engkau menyayangi dirimu sendiri. Nah akhirnya itu saya lakukan terus. Itu jadi doa gitu. Udah bayangin gimana rasanya. Gimana mau gak tenang kalau ditemenin oleh Sang Pencipta. Gimana rasanya bisa siap melakukan apapun yang akan kita jalani ke depannya karena kita ditemani oleh Sang Pencipta. Jadi ini yang diinginkan oleh para master terdahulu. Bahwa kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih enak, nyaman karena ditemenin yang buat, ditemenin yang punya. Jadi kalau bisa merasakan PCT-nya sendiri seperti sobat-sobat yang tadi lakukan, ini pelan-pelan akan membuat kesadarannya itu shifting ke arah kesadaran yang lebih dalam, bukan kepada logika. Akhirnya kalau diingat-ingat rasanya seperti itu tadi, itu akan membuat jadi sebuah pemicu untuk sobat bisa mengulang lagi kondisi tersebut gitu. Dan buat sobat-sobat tadi yang sudah menuliskan relax, tenang, damai, hashtag nama orang yang ingin diaktifkan PCT-nya juga di sesi tadi, kemudian PCT on, banyak mereka yang mengalami entah ketiduran, ada lebih ketidurannya dalam senyum, kemudian ada yang lebih enak, lebih nyaman pada dirinya sendiri,
ada yang tidak merasakan apa-apa, ya nggak apa-apa. Biarkan aja, nggak harus merasakan sesuatu, tapi manfaatnya akan muncul, tunggu aja. Ada suatu waktu kita memulai dengan mempelajari dan di waktu lain kita diminta praktek. Bagus. Ya begitulah. Kita biarkan si navigator memandu kita untuk bisa mengalami hidup ini dengan lebih enak dan nyaman dan pas. Harus ngapain aja gitu. Ini yang berusaha kita lakukan. Terima kasih bantuannya untuk ikut sharing juga Mas Darwin. Banyak sekali membantu. Terima kasih buat PCT-nya, terima kasih. Setelah meet up, setiap mau start sholat selalu ucap, ya Tuhan, ya Allah hadirlah. Ya, asik kan? Gimana tuh jadinya sholatnya Mas Eko? Apa yang terjadi dengan sholatnya? Dan tak jarang bersamaan keduanya hadir. Ya. Aku banyak yang jadikan pelajaran, dan semua pelajaran dari Mas Darwin ini aku tulis gitu, dan itu adalah trigger-trigger yang luar biasa untuk bisa membuat kesadaranku pribadi, dan akhirnya aku bisa share itu juga ke orang lain dengan cara penjelasan yang lebih pas untuk orang tersebut gitu. Dan itu juga karena aku sadar setiap sesi live itu adalah sebuah sesi perkembangan. Jadi diriku ini juga berkembang, bukan stuck di sini terus. Penjabaran dari navigator atau PCT itu muncul di saat sesi ini, bukan di saat sesi yang lain. Itu membuat diriku sendiri ini bisa berkembang, bisa jadi tahu gitu. Asik gak terpengaruh hal di luar ya, alhamdulillah. Keren, sholat jadi khusyuk. Nah, bukan hanya yang muslim itu sholatnya jadi khusyuk, yang agamanya lain ya ibadahnya juga jadi khusyuk gitu. Semuanya ya namanya begini ya, sholat, ibadah, semua agama itu dibuat untuk bisa, ini dia, sholat itu dibuat sebetulnya dulu itu untuk memaintain kehadiran aktifnya PCT dan kehadiran navigator dalam diri kita. Tapi mungkin kita yang belum bisa merasakan itu, sehingga ini bukan memaintain. Tapi bagi kita yang hidup di zaman-zaman sekarang ini, apalagi kayak saya ini yang punya banyak keterbatasan itu, jadi akhirnya sholat itu bisa saya gunakan untuk bisa mengaktifkan si PCT, yang mana itu nggak mungkin. Dengan cara-cara yang diajarkan oleh para master ini, dengan energi ini, dengan sharing ini, bisa kita dapatkan kembali. Jadi sudah aktif PCT-nya, kita rawat itu dengan latihan spiritual, misalnya sholat, ibadah, doa, komuni, apalah gitu, meditasi, kontemplasi, itu kita lakukan untuk memaintain kehadirannya gitu. Bukan bukan itu untuk menghadirkan sebetulnya, tapi memaintain agar kehadirannya itu selalu ada dan nyata, dan itu menjadi sebuah hal yang berefek pada dimensi fisik karena kita melakukan gerakan. Yoga itu kan ada gerakan ya, sholat itu gerakannya begitu juga. Terus meditasi itu inner work-nya itu gerakannya ada di jiwa. Kalau yoga itu ada di fisik, kalau sholat itu ada di fisik, tapi dari dalamnya itu gerakannya di rasa yang dimunculkan oleh energi begitu. Setiap pas Fatihah sensasi dingin di dada. Alhamdulillah. Saya pamit dulu, makasih Mas untuk semuanya, semoga sehat selalu. Terima kasih udah bergabung. Oh ya, karena sudah malam, sebentar lagi nih udah mau waktu sahur ya. Dan waktunya saya juga untuk melakukan terapi secara khusus buat sobat-sobat yang ikuti program saya. Ada program 1, 2, dan 3. Itu saya terapinya di jam 1 sampai jam 3 setiap harinya begitu. Jadi sebentar lagi saya harus bersiap untuk masuk ke jam terapi. Jadi saya mau akhiri dulu sesi ini. Terima kasih sekali buat yang sudah join. Terima kasih sekali yang sudah ikut sharing.
Terima kasih sekali yang sudah menguatkan, kita saling menguatkan, saling berbagi kekuatan di sesi ini. Saya senang sekali berkembang bersama sobat-sobat sekalian, dan selanjutnya nanti ketemu dengan sharing yang kalau weekly sharingnya yang pasti minggu depan rencananya itu membahas mengenai soul. Kalau yang random ya saya nggak tahu apa yang saya disuruh share, apa hasil dari, biasanya saya sharing yang random itu kalau habis sesi private coaching private, kemudian ada hal yang ingin saya bahas yang semuanya juga bisa paham, akhirnya saya sharing random gitu, nggak tahu apa aja itu ininya. Tapi kalau yang pasti nanti hari Selasa dan Kamis judul sharingnya adalah soul atau jiwa, masih di serial Kenal Diri. Terima kasih sekali semuanya yang sudah bergabung. Ada Mas Eko, Mas Darwin yang banyak membantu, Mas Muhammad, ada sobat-sobat yang lain, Sobat Eti, Sobat Eko, Sobat Midun, dan yang lain-lainnya. Ada Sobat Nurif. Maafkan yang banyak yang saya tidak tahu nama lengkap, nama aslinya, sehingga tidak bisa mengucapkan. Saya kirim salam, kalau bisa salamnya disampaikan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa disampaikan, ya alhamdulillah. Buat nama-nama yang tadi sudah diketik, akan saya catat dan saya optimalkan. Sedikit saya tanyakan kepada navigator apa yang harus saya lakukan buat orang-orang yang tadi, kayak ada salah satu sobat yang bilang ibunya atau bapaknya yang sedang sakit, yang ingin bisa merasakan pengalaman auto healing atau auto repair ini juga. Nanti saya tanyakan kepada navigator, dan pasti antara jam 1 sampai jam 3 ketika jam terapi saya arahkan energi ke sana, dan saya berdoa agar mereka bisa jauh lebih baik, bisa merasakan bahagia karena kehadiran Tuhan yang ada dalam diri, dan itu menjadi pemicu auto repair atau self healing di dalam sistem tubuhnya masing-masing. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih yang udah sharing. Terima kasih juga sudah saling menguatkan. Senang sekali saya. Saya PCT yang ada dalam diri saya menghormati PCT yang ada di dalam diri sobat sekalian. Dan saya mengirim salam buat semua sobat sekalian, buat jiwanya serta fisiknya. Kita kembali lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih sekali udah join ya. Saya seneng banget. Al-Fatihah buat semuanya, Atma Namaste buat semuanya. Akhirnya bisa kita bilang, bisa kita lakukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga supaya semuanya bisa terkena manfaat dari sesi sharing kali ini. Ya salamnya kan begitu, rahmatan lil alamin. Semoga semuanya ada manfaatnya. Terima kasih sekali. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi, Kesihin Widi. Kalau yang tanya Kesihin Widi ada dikasihi oleh Tuhan dan semestanya. Rahayu Sagung Dumadi, Kesihin Widi. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Kenapa tidak bisa dipencet ya? Maaf saya monggo off juga, ini tombolnya nggak bisa dipencet. Kenapa ini, hengkah atau gimana? Ketemu lagi di sesi selanjutnya ya.